Anda kembali selamat pagi Indonesia, pemirsa. PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan papan pencatatan baru, yaitu papan ekonomi baru pada Senin 5 Desember 2022 lalu. Peluncuran ini bertujuan untuk menyediakan papan pencatatan bagi perusahaan berbasis teknologi untuk menciptakan inovasi produk dan jasa. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat BI, Sabtono Adi. Selamat pagi, Pak Sabtono. Selamat pagi, Mas Marvin. Salam Iya, sehat. salam sehat juga Pak Sabtono. Mungkin boleh dijelaskan kepada kami dan juga pemirsa, apa sebenarnya papan ekonomi baru ini, Pak? Ya, ya, baik. Mungkin saya luluskan sedikit ya. Istilahnya kami menjadi papan utama ekonomi baru, ya. Jadi papan utama ekonomi baru merupakan papan pencatatan, ya, sama seperti papan yang lain yang disediakan untuk mencatatkan saham-saham dari perusahaan yang menggunakan teknologi, ya, untuk menciptakan inovasi baik produk maupun jasa dan yang meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi dan memiliki kemanfaatan sosial serta memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat papan papan utama ekonomi baru ini sebenarnya secara persyaratan itu adalah bahkan sama seperti papan utama, bahkan lebih 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 tinggi persyaratannya ya ketimbang papan utama, karena ada unsur-unsur teknologi, kemudian ada unsur kemanfaatan sosial dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Demikian, Mas Marvin. Oke, tentunya sangat menguntungkan ya. Tetapi kalau kita bicara soal manfaat, Pak Sabtono, apa manfaatnya terutama bagi perusahaan berbasis teknologi? Ya, baik. Jadi bagi perusahaan tentu saja ini adalah suatu kesempatan untuk mengakomodasi ya perusahaan-perusahaan yang khususnya perusahaan yang memanfaatkan teknologi tadi ya untuk menciptakan produk dan jasa ini. Jadi dengan demikian mereka punya suatu tempat yang bisa sebanding ya dengan peers mereka. Kemudian dari sisi investor juga ini merupakan salah satu bentuk dari pelindungan kepada investor karena kita investor harus menyadari bahwa perusahaan di papan utama ekonomi baru ini memiliki karakteristik yang khusus ya, yang berbeda dengan conventional company. Jadi di sisi lain juga bagi perusahaan juga ini bisa menjadi sarana untuk memposisikan diri ya sebagai perusahaan teknologi yang memiliki kemanfaatan yang luas dan menggunakan teknologi untuk inovasi dan jasa dan produk. Demikian, Mas. Oke, melihat perusahaan teknologi juga sudah semakin banyak dan menjamur saat ini, apa saja syarat perusahaan sehingga dapat tercatat di papan ekonomi baru ini, Pak Sabtono? Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, sebenarnya syarat utamanya adalah memenuhi kriteria di papan utama ya. Itu syarat yang pertama ya. Nah, namun ditambahkan beberapa syarat lain, yaitu yang pertama adalah memiliki pertumbuhan yang tinggi ya. Nanti pertumbuhan yang tinggi itu nanti bisa dilihat dari compound annual growth rate-nya itu minimal 30% ya pendapatannya selama 3 tahun buku terakhir. Dan nanti dalam rangka untuk tetap tercatat maka minimal 20%. Jadi lebih berat ya, ada syarat tambahan dibandingkan syarat papan utama. Kemudian juga wajib menggunakan teknologi ya untuk inovasi produk dan jasa. Nanti bagaimana teknologi diukur dengan melihat bagaimana kontribusi usaha dari perusahaan teknologi ini kepada kontribusi pendapatan secara keseluruhan, dan juga kita akan melihat dari kinerja usahanya ya, misalnya berapa usernya, kemudian berapa transaksi usahanya, dan beberapa parameter lain yang kami gunakan lebih berbeda ya dibandingkan dengan konvensional di papan utama. Demikian, Mas. Oke, itu termasuk juga dengan karakteristik dari perusahaan agar bisa mencatatkan Ya, di sana ya. Tetapi sejauh ini betul, sudah betul. ada berapa perusahaan yang masuk atau memenuhi syarat sehingga tercatat di papan ekonomi baru ini, Pak? Ya, saat ini sudah ada 3 yang tercatat di papan utama ekonomi baru, yaitu PT Global Digital Niaga atau PT atau BELI kodenya ya, kemudian PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, dan PT Bukalapak.com Tbk ya atau Buka ya. Oh ya, saya perlu tambahkan lagi tadi ada tambahan lagi terkait dengan persyaratan Oh ya, itu bidang silahkan. usahanya juga sudah kami tentukan ya. Jadi meliputi ada autonomous technology, ada genomic atau biomedicine, ada fintech, ada next generation internet, ada cloud computing, cyber security, future car,
video gaming, dan bidang-bidang usaha lain yang akan ditetapkan oleh bursa di kemudian hari. Demikian tambahnya, Mas Martin. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Sabtono, apa harapan dengan tentunya ada papan baru ini? Apa yang diharapkan dengan perusahaan-perusahaan, tentunya juga dengan kinerjanya ke depan? Ya, harapannya tentu saja kita bisa mengakomodasi dua sisi ya. Dari sisi supply-nya kita bisa mengakomodasi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki karakteristik yang khusus ya, yang berbeda dan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pendanaan di pasar modal, satu sisi ya. Dan diharapkan nanti ke depan perusahaan-perusahaan ini tentu saja akan terus berkembang dan akhirnya nanti akan menjadi ya sama aja seperti perusahaan konvensional yang lain. Di sisi lain juga bagi investor ini ada suatu pilihan investasi ya, di mana investor bisa melihat atau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan bisnisnya, kemudian juga memiliki bidang usaha yang memang unik gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi sekarang kebutuhan dan dinamika yang ada di pasar saat ini. Jadi kedua sisi ini kita coba akomodir, dan harapannya ke depan juga akan bisa membuka baik sisi perusahaan untuk bisa masuk maupun untuk investor bisa melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi ini. Demikian, Mas Marvin. Ya, diharapkan bisa menjawab tentunya dinamisnya pasar untuk ke depan dan tahun 2023 mendatang. Terima kasih banyak Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat BI Sabtono Adi sudah bergabung bersama kami. Pak Sabtono, terima kasih sudah bergabung.